Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita akan diskusi kaitan dengan tema pokok. Eh, Tema pokok ini yang coba kita diskusikan ialah upaya untuk menentukan gagasan yang akan dikemukakan dalam karya tulis, khususnya dalam sebuah karangan. Secara sederhana, definisi tema pokok mencerminkan bahwa pengarang mengetahui halnya dan ingin mengatakan sesuatu tentangnya. Tema harus dibatasi berdasarkan rencana dan maksud si pengarang. Jadi, tema pokok ini merupakan gagasan-gagasan yang kita miliki. Nah, dari gagasan itu, kita ingin mengemukakannya. Nah, supaya memudahkan gagasan yang banyak itu, kita harus temakan. Tema seperti apa yang misalnya kita ingin sajikan. Contohnya misalnya ketika diskusi murid SMA, lalu dari diskusi itu murid SMA yang A bercerita bahwa ia dipilih menjadi pelaku utama untuk drama bulan depan. B menyambung bahwa ia pun akan mementaskan lelucon untuk malam perpisahan. C mengatakan bahwa bermain drama itu membuang-buang waktu dan mengganggu studi. D berpendapat bahwa drama dengan pemain-pemain amatir hanyalah merendahkan mutu drama. Lalu siswa E menambahkan bahwa drama adalah reaksi yang sehat. Nah, bahan sudah banyak bermacam-macam pendapat dan alasan, tinggal mengucapkan dalam tulisan. Jadi itu yang disajikan itu beberapa siswa yang mendiskusikan berkaitan dengan apa namanya itu tentang drama. Drama itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang tadi negatif menghambat, ada yang memberikan motivasi, ada yang tidak berguna. Itu kan banyak. Nah, dari banyak itu kita harus pilih yang ingin kita sajikan. Makanya terdapat 3 langkah menentukan tema. Di 3 langkah ini yang menjadi tahapan kita untuk membatasi apa yang ingin kita tulis. Yang pertama tema. Ambillah tema yang sudah ditentukan. Ini bisa didapatkan dari cerpen, politik, sosial, agama, dan sebagainya yang kita soroti dari apa yang kita alami. Contoh misalnya kita menonton televisi, lalu ada berita tentang misalnya sesuatu terjadi di pemerintahan. Kita bisa menyorot itu. Oh, itu temanya berarti masuknya pada politik. Atau misalnya sepak bola, kerusuhan terjadi. Nah, kita bisa melihat sorotan itu berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Makanya tema yang banyak itu, yang luas itu dari sudut pandang yang kita teliti perlu dibatasi. Nah, inilah yang disebut membatasi tema karangan. Yakni langkah kedua. Ini dilakukan untuk mengambil salah satu aspek yang diketahui atau yang dipelajari. Penting untuk kita, ketika kita melihat banyak sorotan atau pandangan berkaitan dengan tema secara umum, kita perlu melihat mana yang memang kita kuasai, mana yang memang kita pelajari. Contoh misalnya ketika kita ingin membuat karangan berkaitan dengan refleksi keagamaan masyarakat Indonesia. Nah, refleksi keagamaan masyarakat Indonesia itu memang luas. Ada di dalamnya agama Islam, ada Kristen, ada Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan, dan keyakinan-keyakinan yang lain. Pertanyaannya, apakah kita ingin mengkaji semuanya atau aspek tertentu yang memang kita kuasai? Misalnya, aspek berkaitan dengan keislaman. Nah, dari aspek keislaman ini, tentu kita akan melihat secara luas. Apa yang memang kita pahami, oh ternyata refleksi keagamaan di Indonesia, khususnya misalnya masyarakat Jawa, dapat ditinjau dari cara pandang Philpott Getz berkaitan dengan santri, abangan, priai. Bagaimana mereka merefleksikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan kita udah spesifik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang ketiga, yakni pilihlah salah satu aspek yang sesuai dengan kemampuan saudara dan cocok dengan tempat yang disediakan untuk membahasnya. Ini perlu juga disesuaikan dengan tulisan kita ingin disajikan di mana.
apakah dalam bentuk artikel ilmiah, atau dalam bentuk opini, ataukah dalam bentuk eh, kisah atau roman yang ada pada cerpen, novel, dan yang lainnya. Ini penting untuk mempersiapkan data yang kita perlukan dalam penyajiannya. Dan itu memudahkan kita juga karena kita sudah tahu apa yang harus dipersiapkan. Contoh yang tadi misalnya refleksi keagamaan, karena memang kita tahu salah satu dari aspek refleksi keagamaan dari masyarakat Jawa itu adalah abangan, kita bisa fokus aja ke abangannya. Bagaimana mereka merefleksikan Islam itu sebagai kepercayaan yang saling berkaitan dengan kepercayaan budaya yang ada di masyarakatnya. Dan mereka terkadang tidak terlalu taat sebagaimana kelompok lainnya dalam menjalankan nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran keislamannya. Kita bisa menggambarkan, ini dapat digambarkan ini. Dan itu kita ingin sajikan di mana, dalam ini kah, dalam artikel kah, ataupun yang lainnya. Nah, ini penting untuk kita mengetahui tema atau posisi kita dalam menyajikan sebuah karangan. Untuk apa? Untuk dapat menjadi kompas ataupun arah tujuan apa yang ingin kita sajikan dalam sebuah karya tulis. Saya kira itu untuk hari ini.